Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, era kerajaan. Kerajaan Pajajaran. Di tanah Jawa Barat, berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi simbol kejayaan Sunda, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada abad ke-14 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran, wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini merupakan penerus dari tradisi kerajaan Sunda Galuh, yang menyatukan dua kekuatan besar di Jawa Barat. Raja paling terkenal sekaligus pendirinya adalah Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai masa keemasan. Kejayaan kerajaan. Pada masa Prabu Siliwangi, Pajajaran berkembang menjadi kerajaan yang maju, makmur, dan kuat. Pertanian dan perdagangan dengan luar negeri berkembang pesat. Pelabuhan besar seperti Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pajajaran juga dikenal sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi adat Sunda, seperti kesetiaan, kehormatan, dan harmoni dengan alam. Catatan dari pelaut Portugis menyebutkan bahwa Sunda Kelapa adalah pelabuhan yang ramai dan strategis, menjadi pintu perdagangan penting internasional. Konflik dan kemunduran. Kejayaan Pajajaran mulai goyah ketika wilayah pesisirnya masuk ke dalam perebutan kekuasaan. Di abad ke-16, kerajaan-kerajaan Islam seperti Banten dan Cirebon bangkit menjadi kekuatan baru. Konflik terbesar adalah ketika Fatahillah dari Demak sampai Cirebon merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527, dan menamakannya kembali menjadi Jayakarta yang menjadi cikal bakal Jakarta hari ini. Kehilangan pelabuhan utama ini membuat Pajajaran melemah secara ekonomi dan politik. Runtuhnya Pajajaran. Puncak runtuhan terjadi ketika pasukan Banten menyerbu Pakuan Pajajaran sekitar tahun 1579. Kerajaan runtuh, istana hancur, dan banyak bangsawan Sunda mundur ke pedalaman. Sisa-sisa kebesaran Pajajaran tetap dikenang melalui berbagai situs sejarah di Bogor, naskah kuno Sunda, dan legenda tentang Prabu Siliwangi, Raja Agung yang bijaksana. Kerajaan Pajajaran tidak hanya meninggalkan kisah kejayaan, tetapi juga warisan budaya besar yang memengaruhi identitas Sunda hingga hari ini. Jejaknya mengingatkan kita akan sejarah panjang dan kekayaan peradaban Nusantara.